Welcome to Sermons Indigo. Channel ini menyajikan berbagai konten seperti kisah inspiratif, horor, ide bisnis, sejarah, dan pengalaman pribadi. Tujuan dari channel ini adalah untuk memberikan informasi tentang apa yang dapat diharapkan penonton. Please like untuk memberikan dukungan langsung terhadap konten kami, komen untuk membuka ruang diskusi, dan umpan balik konstruktif dengan kami. Dan subscribe untuk memastikan Anda mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Selama ribuan tahun, kisah Bani Israel telah menjadi bagian penting dari kitab suci tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi, apakah semua kisah itu benar-benar terjadi? Atau sebagian hanyalah simbol, mitos, dan pelajaran moral? Di video ini, kita akan menelusuri batas antara sejarah dan wahyu. Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub adalah kelompok etnis spiritual yang berasal dari wilayah Timur Tengah kuno. Nama Israel berasal dari sebutan untuk Yakub yang berarti hamba Allah dalam konteks keagamaan. Dari 12 anak Yakub muncul 12 suku besar yang dikenal sebagai 12 suku Israel. Kitab-kitab suci menggambarkan mereka sebagai umat pilihan yang diberi banyak nikmat, namun juga banyak ujian. Mereka mengalami perbudakan, dibimbing oleh para nabi, dan sering digambarkan sebagai kaum yang keras kepala dan sulit diatur. Tapi, apakah semua ini tercatat dalam sejarah? Salah satu kisah paling terkenal adalah peristiwa Eksodus, ketika Musa membelah laut dan membawa kaumnya keluar dari Mesir. Dalam Alkitab dan Al-Quran, kisah ini digambarkan sebagai keajaiban besar. Namun, hingga kini, arkeolog belum menemukan bukti langsung tentang peristiwa ini. Tidak ada catatan Mesir kuno tentang ribuan budak Ibrani kabur secara besar-besaran. Tapi, beberapa ahli berpendapat bahwa kisah itu mungkin merupakan representasi dari migrasi kecil yang kemudian dibesar-besarkan secara spiritual. Ada teori yang menyebut Musa dan para pengikutnya bukanlah budak, tapi kelompok minoritas yang lari dari kekuasaan Mesir dan mengembangkan sistem kepercayaan monoteistik baru di padang pasir. Kitab suci menyebut bahwa Bani Israel dihukum oleh Tuhan dan terpaksa berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Selama itu pula mereka diuji dengan kelaparan, kehausan, dan keraguan iman. Mereka diberi makanan dari langit, mana dan salwa, namun tetap ada yang menyimpang. Bahkan menyembah anak sapi emas saat Musa naik ke Gunung Sinai. Arkeolog telah menemukan jejak kem-kem kecil di Gurun Sinai dari periode tersebut, tapi tidak ada bukti kuat bahwa seluruh bangsa pernah tinggal 40 tahun di sana. Sekali lagi, bisa jadi kisah ini adalah metafora spiritual, bahwa jalan menuju kedewasaan iman memang butuh generasi baru. Setelah akhirnya memasuki tanah Kanaan, Bani Israel membentuk kerajaan yang dipimpin tokoh-tokoh besar seperti Daud dan Sulaiman. Digambarkan sebagai raja yang bukan hanya bijak, tapi juga memiliki kekuatan supranatural. Secara sejarah, ada bukti tentang kerajaan Yehuda dan Israel, tapi kemungkinan lebih kecil daripada yang digambarkan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Yerusalem saat itu adalah kota kecil, bukan metropolis besar. Tapi terlepas dari skalanya, jelas bahwa kisah-kisah ini memainkan peran penting dalam membangun identitas spiritual dan politik bangsa. Lalu,
Apakah semua kisah tentang Bani Israel bohong? Tidak. Sebagian besar sejarawan dan cendekiawan sepakat bahwa kisah-kisah ini mencerminkan realitas sosial, moral, dan spiritual masyarakat kuno. Mereka bukan selalu dimaksudkan untuk dibaca seperti kronik sejarah modern, tapi sebagai peringatan, pelajaran, dan inspirasi. Dalam Al-Quran, Bani Israel tidak digambarkan sebagai musuh umat Islam, tapi sebagai umat terdahulu yang bisa menjadi cermin tentang bagaimana manusia mudah lupa akan nikmat Tuhan. Dan dalam Alkitab, mereka adalah nenek moyang rohani dari banyak komunitas keagamaan modern. Kisah Bani Israel mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar tanggal dan tempat, tapi juga tentang nilai, makna, dan warisan. Apakah Anda percaya semua kisah ini secara literal atau menganggapnya simbolik? Yang pasti, kisah ini telah membentuk peradaban, hukum, dan iman jutaan orang di dunia. Dan mungkin yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan manusia menuju kebaikan selalu penuh ujian, tapi juga penuh harapan. Tapi perlu saya ingatkan, tetap support negara Palestina untuk bebas dari penjajahan bangsa Israel. Save Palestine. Pastikan tetap dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat membuat video-video yang bermanfaat bagi semua.